Di tengah pemakaman tua yang terlupakan, sebuah makam berdiri dengan nisan berlumut bertuliskan nama perempuan yang wafat puluhan tahun lalu. Namun, saat liang itu terbuka, warga terkejut. Tidak ada jasad di dalamnya, hanya kegelapan pekat yang terasa dalam tanpa dasar. Hanya suara lirih yang kadang terdengar dari dalam tanah memanggil nama siapa saja yang berdiri terlalu lama di depannya. Jika jasadnya tidak dimakamkan, lalu siapa yang selama ini menangis setiap malam dari makam itu? Temukan jawabannya dalam Siluet Malam yang penuh misteri. Siapkan diri kalian, karena kita akan mengungkap kisah yang tidak akan pernah kalian lupakan. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian agar mereka juga bisa merasakan misteri yang sama. Tinggalkan komentar di bawah jika kalian punya pendapat dan cerita horor seram untuk dibagikan. Terima kasih, semoga diberi sehat dan bahagia selalu. Selamat menonton. Malam itu, hujan baru saja reda. Udara di pemakaman tua yang terletak di pinggir desa Kertajaya terasa lebih lembab dari biasanya. Daun-daun jati yang rontok menempel di nisan-nisan berlumut, sementara aroma tanah basah bercampur dengan bau dupa yang samar-samar terbawa angin. Pemakaman itu sudah ada sejak zaman kolonial, jauh sebelum desa berdiri. Warga desa menyebutnya makam lawas. Konon, hanya orang-orang tertentu yang dimakamkan di sana. Mereka yang dianggap tidak wajar kematiannya. Bunuh diri, sakit misterius, atau kematian yang penuh rahasia. Suro, penjaga kuburan, sudah lebih dari 20 tahun merawat tempat itu. Wajahnya keras terbakar matahari, tubuhnya kurus, dan rambutnya semakin memutih. Ia terbiasa dengan suara anjing melolong, ranting patah, atau bayangan-bayangan aneh yang menari di sela-sela pepohonan. Namun malam itu, ada sesuatu yang benar-benar berbeda. Ketika sedang berkeliling dengan lampu petromak di tangannya, ia menemukan satu liang kubur yang terbuka. Bukan kubur baru, melainkan makam tua yang menurut catatan sudah lama dihuni. Tanahnya tidak seperti digali manusia, lebih seperti amblas, menyedot diri sendiri ke dalam kegelapan. Nisan condong, retak di bagian atas, dan rumput di sekelilingnya menguning seolah tersedot kehidupan. Suro mendekat dengan langkah hati-hati. Ia menyorotkan cahaya ke dalam lubang, namun yang terlihat hanya kekosongan. Tidak ada keranda, tidak ada kain kafan, tidak ada tulang belulang. Padahal di batu nisannya jelas tertulis nama Sulastri binti Darmawan, wafat 1942. Suro terdiam. Nama itu familiar. Ia masih ingat cerita para tetua. Sulastri adalah perempuan muda yang meninggal akibat sakit misterius. Namun kini, liang itu kosong. Suro mencoba menutup kembali galian dengan sekop. Tapi, setiap kali tanah ia tuangkan, suara aneh terdengar dari dalam. Lirih, nyaris seperti hembusan napas. Suro, tolong aku. Tangannya bergetar. Ia melempar sekopnya, mundur dengan tubuh kaku. Suara itu jelas berasal dari lubang makam. Tetapi, bagaimana mungkin? Jika makam itu kosong, siapa yang berbicara? Malam berikutnya, Suro tidak bisa tidur. Ia bermimpi buruk. Seorang perempuan berwajah pucat, mengenakan kain kafan koyak, berjalan terseok di antara nisan. Matanya kosong, namun tatapannya menusuk jantung. Setiap langkahnya meninggalkan bekas tanah basah di lantai rumahnya. Bibirnya bergetar. Aku tidak pernah dikuburkan. Suro terbangun dengan keringat dingin. Ia menoleh ke lantai, dan benar, tanah basah berceceran, meninggalkan jejak menuju pintu rumah. Hari-hari berikutnya, gangguan semakin sering datang. Lampu petromak padam, tiba-tiba meski minyaknya penuh. Dari arah makam kosong itu, terdengar suara langkah kaki meski tidak ada siapa-siapa. Beberapa kali, Suro melihat kain putih tersangkut di pagar kawat, berlumur tanah dan bau anyir. Desa pun mulai resah. Ada yang mengaku mendengar tangisan perempuan setiap malam lewat tengah malam. Ada pula yang melihat
sosok berkain kafan berjalan menuju sungai. Tubuhnya basah kuyup, rambut panjang menutup wajah. Ketakutan memuncak ketika seorang pemuda ditemukan pingsan di pematang sawah dekat makam. Saat sadar, ia hanya menangis sambil berulang kali menyebut, "Mbak Lastri, Mbak Lastri." Akhirnya, seorang dukun tua dipanggil. Namanya Ki Mantra, orang yang dikenal mampu membaca tanda gaib. Ia menyalakan dupa di sekitar makam kosong itu, duduk bersila, lalu membaca mantra panjang dengan suara bergetar. Setelah lama terdiam, ia menoleh kepada Suro dengan wajah pucat. Jasad Sulastri tidak pernah tenang di sini. Ia tidak pernah dikuburkan dengan benar. Kubur ini hanyalah penipuan. Suro terdiam. Dukun itu menjelaskan bahwa menurut tanda gaib, mayat Sulastri tidak pernah masuk ke liang lahat. Batu nisan itu hanyalah tipuan, semacam simbol agar orang percaya bahwa ia telah dimakamkan. Lalu di mana jasadnya? Tanya Suro gemetar. Ki Mantra hanya menatap gelap, suaranya parau. Ia diambil sesuatu yang tidak seharusnya. Bagaimana bisa terjadi, Ki? Tanya yang lain pelan. Ki Mantra kemudian berkisah. Sulastri lahir pada tahun 1920-an, masa ketika desa Kertajaya masih berupa perkampungan kecil di bawah bayang-bayang perkebunan kolonial. Ia dikenal sebagai gadis cantik, berambut panjang, kulitnya putih pucat, dan sorot matanya teduh. Banyak lelaki terpikat padanya, namun Sulastri diam-diam jatuh cinta pada Raden Wiratmaja, anak bangsawan pemilik tanah yang sudah beristri. Hubungan itu terlarang, berlangsung sembunyi-sembunyi. Warga mulai berbisik dan istrinya Wiratmaja yang dikenal berilmu hitam konon merasa terhina. Tak lama setelah itu, Sulastri jatuh sakit. Tubuhnya semakin kurus, wajahnya pucat, dan setiap malam terdengar ia menjerit kesakitan sambil mencakar-cakar dinding rumahnya. Orang-orang bilang ia terkena santet. Ada juga yang percaya ia dikutuk karena merebut hak orang lain. Hingga suatu malam, tahun 1942, saat desa masih dalam bayang-bayang perang, Sulastri meninggal. Kematian itu penuh tergesa. Jenazahnya dibawa ke pemakaman dengan iring-iringan kecil tanpa doa panjang. Sebagian warga enggan ikut, takut tertular, atau sekadar takut pada aib yang menempel pada namanya. Namun, ada yang aneh. Beberapa orang yang ikut mengantar mengaku tidak pernah benar-benar melihat jenazah diturunkan ke liang. Hanya kain kafan dililit tergesa, lalu tanah ditimbun begitu saja. Batu nisan dipasang, tapi tidak ada yang yakin jasadnya benar-benar dikuburkan di sana. Sejak saat itu, makam Sulastri dianggap angker. Warga yang berani lewat dekat sana mengaku mendengar suara tangisan atau melihat bayangan perempuan berambut panjang duduk di atas nisannya. Dan sekarang dia keluar untuk sesuatu. Tutup Ki Mantra lirih. Malam itu juga warga melakukan penggalian ulang. Cangkul demi cangkul menyingkap tanah basah. Aroma busuk menyeruak meski tak ada tubuh. Pada kedalaman tertentu mereka menemukan sesuatu. Potongan kain kafan berlumur darah kering, sehelai rambut panjang hitam pekat, dan sebuah jarik tua yang dililit rapat dengan benang merah. Saat benang itu terputus, angin kencang berhembus. Suara jeritan melengking keluar dari dalam tanah, membuat semua orang menutup telinga. Dari kegelapan liang, muncul wajah pucat penuh tanah. Matanya merah menyala, mulutnya berlumur lumpur, menatap Suro dengan tatapan bukan hanya dendam, tapi juga kesedihan. Aku dikhianati. Aku tidak pernah diizinkan pulang. Tangisan itu bercampur amarah, menggema di seluruh pemakaman. Warga berlarian, namun Suro tetap terpaku. Ki Mantra segera menaburkan garam dan membakar kemenyan, tapi suara jeritan itu tidak berhenti. Tanah di sekitar makam bergetar, seolah ada sesuatu yang mencoba menerobos keluar. Sejak malam itu, makam kosong menjadi luka terbuka bagi desa. Tidak ada yang berani mendekat, tapi juga tidak ada yang berani menutup kembali.
karena tanah itu terus berdenyut, seolah-olah menunggu seseorang yang berani mengembalikan jasad Sulastri ke tempat seharusnya. Suro tidak bisa tidur tenang lagi. Suara lirih dari makam kosong terus menghantuinya. "Kuburkan aku dengan benar, biarkan aku pulang." Suara lirih itu terus menghantuinya. Suara itu bukan hanya terdengar di malam hari, tapi juga di sela-sela siang, di tengah desau angin, bahkan saat ia sedang makan. Dalam hati kecilnya, ia tahu bahwa suara lirih yang selalu memanggilnya bukan sekadar arwah penasaran. Itu adalah jeritan seorang perempuan yang sepanjang hidupnya tidak pernah mendapatkan haknya. Bahkan setelah mati, Suro tidak bisa mengabaikan panggilan itu. Ia merasa seolah dirinya dipilih untuk menyelesaikan sesuatu yang sudah puluhan tahun terpendam. Dia meminta nasihat pada Ki Mantra. Dengan bekal dari Ki Mantra, dia mulai mencari keberadaan jasad Sulastri. Ia memulai pencarian dari cerita lama. Rumah tua bangsawan Wiratmaja. Orang-orang tua desa mengatakan bahwa jasad Sulastri tidak dikuburkan, melainkan disembunyikan oleh keluarga bangsawan Wiratmaja untuk menutup aib. Rumah tua keluarga itu masih berdiri meski sudah kosong dan dibiarkan rapuh dimakan waktu. Pintu kayu berukir penuh debu, jendela pecah, dan pekarangannya ditumbuhi alang-alang setinggi dada. Suro memberanikan diri masuk. Bau apak menusuk hidung. Dinding-dinding penuh sarang laba-laba. Di ruang tengah, ia menemukan sebuah lemari tua yang terkunci, berlapis debu. Entah mengapa, ia merasa ditarik ke arahnya. Dengan linggis, ia membuka paksa lemari itu. Di dalamnya, ada kain jarik lusuh yang terikat dengan benang merah, mirip dengan yang pernah ditemukan di makam kosong. Namun kali ini, di balik lipatan jarik, ia melihat potongan tulang kecil berwarna kekuningan. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki di lantai atas. Suro membeku. Rumah itu seharusnya kosong. Dengan hati-hati, ia menengadah. Langkah itu berhenti, lalu terdengar suara perempuan berbisik pelan. "Aku di sini." Suro hampir menjatuhkan petromak dari tangannya. Ia memberanikan diri naik ke lantai atas. Namun begitu tiba, ruangan itu kosong. Hanya ada ranjang reot dan cermin besar yang retak. Dalam pantulan cermin, ia sekilas melihat sosok perempuan berkain kafan koyak berdiri di belakangnya. Saat ia menoleh, sosok itu lenyap. Ia tahu rumah tua ini menyimpan sebagian rahasia, tapi bukan tempat jasad Sulastri berada. Beberapa hari kemudian, seorang tetua desa yang sudah pikun berbisik kepada Suro. "Lastri, dulu malam-malam suka dibawa ke sungai. Kata orang, tubuhnya dibuang ke sana, biar hilang." Suro mengikuti petunjuk itu. Ia mendatangi sungai tua yang sudah lama mengering di bagian hulunya, yang warga sebut Kali Mati. Sungai itu penuh lumpur hitam, dengan pohon beringin besar tumbuh di tepinya. Saat malam turun, ia menyalakan dupa dan menunggu. Angin dingin berembus dari arah air. Perlahan, riak muncul meski airnya tenang. Dari dalam lumpur, muncul potongan kain kafan putih yang terendam separuh. Suro turun, menariknya keluar. Hatinya hampir berhenti saat melihat apa yang tersangkut di kain itu. Tengkorak manusia dengan rambut panjang masih melekat di batoknya. Namun seketika, angin kencang bertiup, lumpur bergejolak, dan dari permukaan sungai muncul wajah Sulastri. Matanya merah menyala, tapi dari sudutnya mengalir air mata hitam. "Itu bukan aku sepenuhnya. Tubuhku dipisah. Sebagian masih hilang." Suro terguncang. Ia menyadari jasad Sulastri tidak hanya disembunyikan, tapi dipisah-pisah. Bagian-bagiannya ditanam di tempat berbeda, mungkin untuk tujuan ilmu hitam, agar arwahnya terikat selamanya. Ki Mantra kemudian berkata, jika sungguh jasadnya dipisah, maka sisa tubuhnya pasti ditaruh di tempat yang paling sunyi. Dulu, orang-orang Wiratmaja sering sembunyi-sembunyi pergi ke gua dekat hutan. Ada kemungkinan bagian tubuhnya di sana. Suro pun menapaki hutan di barat desa, tempat gua tua berada.
Malam itu, hanya suara serangga menemani langkahnya. Gua itu menganga gelap seperti mulut raksasa. Ia masuk dengan membawa obor. Bau menyengat bercampur dengan udara lembab. Semakin dalam, ia melihat lingkaran batu hitam, bekas tempat ritual. Di tengahnya ada peti kayu kecil yang lapuk. Dengan tangan gemetar, ia membuka peti itu. Di dalamnya tersimpan tulang belulang manusia. Sebagian kecil tangan dan tulang rusuk dibalut dengan kain kafan yang sudah hancur dimakan waktu. Saat itu juga, suara jeritan menggema memenuhi gua. Dinding bergetar, batuan runtuh, dan dari dalam kegelapan muncul sosok Sulastri. Kini ia tampak lebih jelas. Tubuhnya masih memakai kain kafan koyak, namun wajahnya penuh luka dan tangisan. "Kembalikan aku, satukan aku, kuburkan aku." Suro hampir tak sanggup berdiri, tapi ia tahu inilah kunci akhir. Ia mengumpulkan potongan jasad itu, membungkusnya dengan kain bersih yang ia bawa, lalu keluar dari gua dengan langkah tertatih. Dengan bantuan Ki Mantra, malam itu mereka menggali liang baru di pemakaman desa, bukan di makam lawas, tapi di tanah yang bersih dan disucikan. Mantra dibacakan, doa dipanjatkan, dan potongan jasad Sulastri disatukan dalam kafan baru. Saat tanah menimbun, angin berhembus lembut, bukan lagi dengan teriakan, melainkan seperti bisikan lega. Di antara doa, Suro mendengar suara lirih terakhir kali. "Terima kasih, aku pulang." Sejak malam itu, makam kosong tidak lagi berdenyut. Tangisan perempuan lenyap dan pemakaman tua kembali hening. Namun di hati Suro, ia tahu ada rahasia kelam yang akhirnya terbongkar. Cinta terlarang, pengkhianatan, dan jasad yang terpisah demi menutup aib. Dan sejak itu pula, ia tak lagi hanya penjaga makam. Ia menjadi penjaga sebuah cerita bahwa setelah mati pun, setiap manusia berhak atas tempat peristirahatan terakhir yang layak.